Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nurdin, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah STIE Al Mujadid, Program Studi Ekonomi Syariah semester 3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penawaran Agregat dan Determinan. Dan terima kasih kepada Ibu dosen Siti Fatima ME selaku dosen ekonomi makro yang telah memberikan sebuah tugas video untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply atau AS adalah sebuah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perekonomian yang itu berlaku berbeda dalam jangka sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Masing-masing memiliki elastisitas yang berbeda. Penawaran agregat jangka pendek menentukan PDB real aktual ketika kurva yang berpotongan dengan kurva permintaan agregat atau disebut dengan equilibrium makroekonomi jangka pendek. Sementara itu penawaran agregat jangka panjang yaitu menentukan PDB potensial atau disebut juga dengan output potensial, dan sama dengan PDB real aktual ketika equilibrium jangka pendek tepat pada kurva penawaran agregat yang jangka panjang. Penawaran agregat jangka pendek ditentukan oleh faktor jangka pendek seperti tingkat harga, harga input, dan ekspektasi harga, dan faktor jangka panjang seperti teknologi dan peningkatan modal fisik, tapi itu tidak melakukan sebaliknya. Dan maksud saya yaitu faktor jangka pendek tidak mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang. Kurva penawaran agregat adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga dan output agregat. Mengasumsikan faktor lain konstan, membaginya menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan bagaimana masing-masing berperilaku dalam menanggapi perubahan tingkat harga mereka. Yang pertama yaitu penawaran agregat jangka sangat pendek, itu disingkat dengan VRAS. Yang kedua penawaran agregat jangka pendek yang disingkat dengan SRAS. Yang ketiga penawaran agregat jangka panjang atau yang disingkat dengan LRAS. Dan untuk faktor yang mempengaruhi penawaran agregat jangka pendek, yang pertama yaitu harga input, yang kedua upah nominal, yang ketiga ekspektasi harga output di masa depan, dan 4 pajak bisnis, 5 subsidi pemerintah, dan yang keenam yaitu kurs. Lanjut yang faktor yang mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang. Faktor jangka pendek di atas tidak mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang, itu karena semua biaya variabel menyesuaikan perubahan tingkat harga secara proporsional, sehingga perubahan biaya input tidak mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang. Hanya berubah ketika terjadi perubahan dalam faktor jangka panjang. Faktor tersebut mempengaruhi kapasitas produktif dan karena itu output potensialnya. Yang lanjut, keseimbangan ekonomi dua sektor. Perekonomian ini terdiri dari rumah tangga dan perusahaan dengan tidak ada perdagangan luar negeri atau aktivitas pemerintah.
perusahaan dapat menggunakan faktor produksi rumah tangga yang merupakan pendapatan dalam bentuk gaji, upah, sewa, dan bunga. Sebagian besar berpendapat pendapatan rumah tangga juga digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dibuat oleh sektor bisnis. Pengeluaran yang tidak digunakan akan disimpan di institusi keuangan. Dengan dasar pemahaman ini, mahasiswa akan dapat memahami materi makroekonomi serta lebih mendalam mempelajari tingkat kegiatan ekonomi yang bergantung kepada tingkat pengeluaran dalam suatu perekonomian dua sektor. Yang dua sektor tadi seperti sektor perumahan tangga dan perusahaan. Lanjut ke hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Menurut Samuelson dan Nordabadus tahun 1996, pendapatan menurut penelitian ekonom adalah faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan seseorang. Orang-orang kaya menabung lebih banyak dari orang yang kurang mampu, baik dalam jumlah maupun presentasi terhadap total pendapatan mereka yang sangat kurang mampu bahkan tidak mampu menabung sama sekali. Lebih jauh mereka terpaksa hidup lebih besar pasak daripada tiang akibat terlalu kecilnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, untuk sekedar mencukupi kebutuhan pokok mereka sehingga terpaksa berhutang. Faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga baik secara keseluruhan maupun per unit kecil. Yang paling penting adalah pendapatan rumah tangga. Daftar konsumsi juga dikenal sebagai skedul menunjukkan jumlah penggunaan rumah tangga pada saat pendapatan naik turun. Tabel berikut merupakan hubungan antara pendapatan rumah tangga dan konsumsi mereka. Contohnya yang merupakan karakteristik unik dari hubungan antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan disposable adalah: yang pertama, keluarga dengan menghasilkan penghasilan rendah cenderung menggunakan tabungannya. Yang kedua, naiknya pendapatan juga akan menaikkan jumlah konsumsinya. Betul sekali. Yang ketiga, keluarga dengan tingkat penghasilan yang tinggi cenderung menabung. Rumah tangga tidak perlu lagi atau mengorek tabungan untuk menabung sebagian dari pendapatannya, karena peningkatan pendapatan selalu lebih tinggi dari peningkatan konsumsi. Baik, cukup sekian presentasi saya. Jika ada salah kata dalam menyampaikan dan berbelit-belit kata seperti yang tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.